Assalamualaikum. Dulu waktu kita bahas makanan suplemen yang bisa jadi booster autofagi, saya sudah menyebut juga berberin. Cuma dulu itu baru sekilas, karena kalau nyari sumber alaminya adanya di kunyit atau turmeric dan itu rada terlalu populer. Kapan-kapan aja kita bahas. Tapi di turmeric kunyit itu kandungan berberinnya tidak terlalu menonjol. Lah justru yang berberinnya kental itu adanya di tanam-tanaman obat Cina yang rada susah dan gak ada sih di makanan sehari-hari kita. Kalau dibahas, rasa itu sekedar wacana yang susah dipraktekin. Ada perkembangan nih. Setelah saya cermati lagi, sekarang saya malah berhasil dapetin suplemen berberin berupa kapsul kuning yang oke sih dari toko online. Artinya, ternyata berberin ini untuk dapetinnya nggak sesulit yang saya kira semula. Yuk kita bahas aja. Kata para peneliti, dia punya sejumlah khasiat holistik yang mantap, termasuk untuk booster autofagi itu. Jadi, apa sih berberin? Dia itu zat berkhasiat yang dari lama dikenal di obat-obatan Cina kuno yang fungsi utamanya untuk meredam penyakit degeneratif, salah satunya diabetes dan serangkaiannya. Secara obat dokter, salah satu yang paling populer untuk obat diabetes, menekan gula darah, itu metformin. Tapi peneliti-peneliti kekinian menemukan ada khasiat tambahan dari metformin ini. Dia ternyata punya dampak positif untuk mencegah penuaan, untuk longevity, dan kesehatan holistik. Sedemikian meyakinkan hasil penelitiannya, sampai-sampai penggiat anti penuaan seperti Dr. David Sinclair mendeklarasikan bahwa metformin ini merupakan salah satu suplemen yang dia konsumsi rutin, walaupun dia itu bukan pengidap diabetes. Nah, pakar-pakar lain menentang ide David Sinclair ini dan tidak merekomendasikan metformin untuk jadi cemilan suplemen kayak gitu. Karena apa? Karena dia itu obat serius yang banyak juga efek sampingnya. Tapi kemudian ada pakar yang menyodorkan berberin ini. Secara umum, berberin punya khasiat-khasiat mirip metformin, tapi tanpa efek-efek samping yang khas metformin tadi. Ya udah, terus rame-rame lah diteliti khasiat berberin ini untuk kesehatan holistik. Bukan gak ada efek sampingnya baper pisan sih. Kata sejumlah peneliti, kalau konsumsinya cukup intens, ada juga efek sampingnya seperti mual-mual, pening kepala, ruam-ruam di kulit, atau semacam konstipasi gitu. Jadi hati-hati, jangan kelewatan. Cara kerjanya gimana? Setelah dimakan, berberin akan terserap di aliran darah biasa aja lah, kayak suplemen pada umumnya. Terus dia itu cenderung ngencengin aktivasi AMPK. Lah, yang udah sering mantau kanal ini tentu udah tahu kan ya, AMPK dia itu mempercepat dan memicu terjadinya autofagi dan peluruhan sel-sel tua, senescent cell, dan ngencengin pembersihan sampah-sampah seluler, termasuk di otak, jantung, berbagai organ lain, dan di otot-otot juga. Berberin juga punya dampak positif pada gene expression gitu kalau menurut para ahli genetik, menormalisasi gen-gen kita agar kembali ke pakemnya sesuai cetak biru semula. Dampak dari itu lumayan luas tuh. Antara lain, berberin bisa menormalisasi gula darah, persis metformin tadi, dan persis seperti zaman dulunya saat di tangan tabib-tabib Cina. Menormalisasi juga fungsi liver serta ginjal dan meredam kemungkinan infeksi saluran kemih. Dia juga punya kecenderungan membantu usaha untuk menurunkan berat badan. Di pencernaan, dia juga menormalisasi gut microbiome dan saluran cernanya sekalian. Punya juga dampak positif pada aliran darah, jantung, dan menekan hipertensi. Cenderung juga meredam potensi kanker-kanker jenis tertentu. Terus dia juga cenderung bikin otak menjadi lebih bening dan bersih. Kalau mau yang lebih ilmiah, salah satu bisa dicek di link deskripsi atau dari sumber lain juga banyak. Di sini sisi ilmiahnya nggak usah terlalu jelimet lah ya. Tapi singkat ceritanya, berberin ini diyakini sejumlah pakar bisa mempercepat autofagi, bisa bikin cenderung awet muda, awet sehat. Terus ya, kapan mesti makannya berberin kalau mau ngencengin autofagi? Jangan pas puasa lah ya. Kalau pas puasa malah batal tuh puasanya. Kata Om Mike Mutzel dari kanal High Intensity Health, waktu terbaik untuk nelen kapsul berberin itu pada saat last meal menjelang fasting.
Dengan catatan, kalau yang puasanya baru coba-coba, masih belajar-belajar, dan belum teradaptasi, kayaknya mending jangan coba nelen berberin dulu. Bisa keliengan atau kenapa gitu. Atau kalau yang belum adaptasi, sebaiknya habis nyoba berberin itu jangan langsung puasa. Kasih aja waktu dulu sehari atau 2 hari, kemudian baru puasa demi amannya. Ini bukan rekomendasi atau apa ding ya. Seperti biasa, ini sekedar reportase. Untuk satu lagi kata kunci bagi boosternya autofagi yaitu berberin. Buat yang tertarik dan mau nyoba, silakan aja pelajari dulu rekomendasi dan pendapat para pakar yang beneran. Banyak banget tuh di berbagai kanal dan di internet. By the way, setelah beli kemarin gimana sih testimoninya? Ini kayaknya rada terlalu dini nih. Saya belinya belum lama dan juga karena masih rada takut-takut. Sehari saya paling makan 1 kapsul aja 500 ml dan itu pun nggak tiap hari pula. Dan hasilnya apa? Belum terlalu kerasa ada yang beda sih. Tidur saya terasa lebih pules dan terus terasa sore-sore itu lebih gampang ngantuk gitu, kayak kalau di bulan Ramadan. Tapi selebihnya perasaan saya nggak ada yang terlalu beda. Di satu sisi ini positif loh ya, karena artinya pencernaan saya oke-oke saja, nggak berontak atau kisruh sama suplemen ini. Tapi di sisi lain, untuk selebihnya itu masih walau alam, perlu pengamatan yang agak lebih lama. Apa saya ada rencana menambah dosisnya sampai seperti yang dianjurkan di etiket labelnya? Kayaknya nggak dulu deh. Saya cenderung inginnya ini alami aja dan asupannya nggak usah konsentrasi tinggi. Biar aja dapat pengaruhnya rada lambat, biar lambat asal selamat gitu deh prinsipnya. Kalau di browsing di katalognya toko-toko online, merek berberin ini macem-macem. Tapi mohon jangan tanya sama saya yang paling bagus itu apa, karena saya sendiri juga nggak tahu dan masih newbie dan nggak niat ngiklan apapun juga. Sebaliknya, kalau ada yang mau kasih rekomendasi atau sharing, silakan aja komen. Apakah harganya mahal? Kayaknya lumayan juga sih. Kemarin itu 60 kapsul, harganya 300-an ribu apa ya. Alias kalau per kapsul sekitaran 6.000 tuh. Beda-beda sih harganya, tergantung merek juga. Tapi kalau merek luar negeri, segituan tuh harganya. Banyak yang lebih mahal lagi. Nanti kalau ada yang merek lokal, mestinya sih bisa lebih murah walau alam. Tapi kalau ada yang mau nekat menggunakan metformin aja daripada berberin, ngikutin Dr. David Sinclair, metformin ini lebih gampang didapat dan juga lebih murah jauh mestinya. Tapi kalau saya sih nggak mau ah. Gimana ya? Masa obat diabetes saya jadiin suplemen makanan? Ntar kalau efek sampingnya dapat, khasiatnya malah gak jelas gimana? Bisa repot sendiri tuh. Berberin ini aja saya juga baru icip-icip, coba-coba. Itu deh sharing kali ini. Ntar kalau ada kesimpulan-kesimpulan lebih lanjut, sekian bulan ke depan, insya Allah bisa dibikinin sharing lanjutan. Terima kasih.